Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sudah saya siapkan ada 8 saham yang ingin saya lihat bagaimana pergerakannya dari saham-saham ini ya. Dan kita tahu sendiri hari ini ternyata IHSG naik luar biasa ya, di mana hari ini ditutup di harga 7.210, jadi menguat 1,17%, di mana asing sendiri hari ini ada akumulasi 1 triliun ya. Jadi di sini lebih besar lagi dibandingkan dari yang candle kemarin, ketika candle kemarin masih mendekati garis MA5-nya. Tetapi ternyata hari ini candlenya atau harga penutupannya malah lebih menjauh, lebih tinggi dibandingkan dengan candle sebelumnya ya, lebih jauh dari garis MA5 juga. Jadi menandakan saham ini semakin bagus ya, untuk IHSG ini semakin bagus karena dia juga semakin menjauh dari garis MA5-nya. Oke, kita lihat dari efeknya apa dari IHSG, pergerakan IHSG hari ini terhadap 8 saham ini ya. Oke, sebelum kita ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama ada saham AGII. Oke, AGII hari ini ternyata dia menguat 8,31% ya, di mana dia sudah ngejebol atau nge-breakout resisten terdekatnya sebelumnya di sini di harga 1.840 ya. Oke, berarti dia sudah ngejebol area ini dengan volume yang kuat. Berarti dia IHSG tadi berpengaruh juga kepada saham AGI ini tadi ya, di mana dia naik langsung 8,31% dan ngejebol area resisten 1.840-nya. Coba kita cari lagi untuk resisten-resisten selanjutnya. Oke, kemungkinan di sini ya, resisten selanjutnya ada di sini. Oke, seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke harga 2150. Coba kita hitung dulu untuk risk rewardnya di sini. Cut loss kita di sini aja dan resisten kita di sini. Oke. Jadi untuk kalian yang belum punya saham ini dan ingin masuk di saham AGI ini, kita bisa masuk ya di harga penutupan hari ini misalnya di harga 1.890 dengan persentase cut loss itu satu tik aja di bawah sini, di bawah harga 1.840 ya, di misalnya di harga 1.830 dengan persentase cut loss-nya adalah 3,17%, dan resisten terdekat kita ada di harga 2.105 ya, dengan persentase sekitar 11%. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini berarti kita masih aman ya, masih aman untuk saat ini, dan di posisi ini kita masih aman untuk hold ya. Jadi selagi dia masih berada di atas harga 1.840 masih aman, di mana sendiri di sini baru kita lihat garis MA50 dan MA200-nya berpotongan ya. Di sini terbentuk golden cross, bisa kelihatan jelas di sini. Oke, di sini berarti menandakan adalah awal mula tren yang baru ya, dimana sebelumnya dia downtrend dan kemudian sudah nge-breakout resisten trendline downtrendnya ini, dan kemudian dia sudah bergerak uptrend sekarang, sudah bisa dibilang sudah rally ya. Apabila dia ngejebol area sini lagi atau menembus harga 2105, tentunya akan lebih menarik lagi ya untuk saham AGI ini. Berarti dia kalau secara tren jangka panjangnya emang dia sedang uptrend ya, seperti ini. Oke, seperti ini saya buatkan support uptrendnya ya, memang seperti ini dia memang sedang uptrend. Dan ketika di sini dia dari fase fase mayornya atau fase besarnya, tren besarnya dia emang lagi di fase downtrendnya, tapi di sini masih di area support uptrendnya ya di sini. Kemudian dia kembali naik dan kemudian akan lanjut bergerak naik terus ya, kemungkinan kalau dia, jadi kalau dia berhasil nge-breakout area 2105 ini kan tentunya akan semakin menarik untuk saham AGI ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri dia sudah ngejebol area 70 ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini ada juga resisten RSI sebelumnya di area 92 ya, area 92. Nah, jadi masih ada kemungkinan dia akan sampai ke area 92 ini, di mana area 92 ini adalah, kalau dari candle ini ternyata dia di sini ya di harga 2105. Jadi ada kemungkinan dia di sini setelah dia retest, dia breakout dari sini RSI-nya, dia breakout dan kemudian retest di area 70, dan ada kemungkinan dia akan sampai ke area 92,59 ini kalau dari RSI-nya. Berarti kalau dari segi candlenya dia masih ada kemungkinan untuk sampai ke harga 2105-nya ini. Tentunya bisa dengan retest ke area sini dulu untuk menjadikan untuk mengkonfirmasi bahwa resisten ini akan berubah menjadi support, atau dia langsung rally naik ke atas ini untuk saham AGI ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kalaupun mau masuk sekarang di harga closing sekarang juga masih
oke ya, masih oke dari segi risk rewardnya dan juga dari volume juga bagus. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya bisa hold terus selagi dia masih berada di atas harga 1840, berarti masih bisa kita hold dulu ya. Tapi kalau ternyata dia ngejebol harga 1840, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat dulu. Oke, selanjutnya ada saham Weton. Oke, Weton ini ternyata kalau dari trennya masih downtrend ya, di mana garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 200, dan candle-candle juga masih tetap berada konsisten di bawah garis MA 50-nya, dan di sini juga dia masih istilahnya masih berada di bawah area resisten ya, di mana ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Saya buatkan di sini support, dan ini adalah area resistennya, dan kebetulan di sini juga ada garis MA 50 yang bertugas menjadi area resistennya. Berarti saat ini kalaupun mau masuk agak kurang bagus, tapi kalau untuk kalian yang sudah punya saham ini, selagi dia masih berada di area sini atau di batas bawah 184 ini masih aman ya, istilah masih aman, di mana itu adalah area support sebelumnya ya. Di sini ketika ada pantulan di sini kemudian kembali naik lagi ke atas. Jadi selagi masih berada di harga 184 ke atas masih aman. Tapi kalau 184 dijebol berarti ada kemungkinan saham ini akan semakin parah lagi downtrendnya. Jadi selagi masih di atas harga 184 atau di harga 184 masih aman. Dan untuk kalian yang belum punya dan ingin masuk, saya sarankan nanti ya kita sabar aja dulu ketika dia mungkin kembali ke area-area sini ya, misal di harga 190 atau satu titik aja di bawah area sini dengan resisten kita di sini di harga 216 ya. Karena apa? Kalau kita masuk di sekarang di sini itu resistennya sudah sangat-sangat tipis ya. Dimana dimana saham ini sendiri masih sangat patuh di garis MA 50-nya untuk dijadikan area resistennya, dan cut loss kita di sini itu udah lebih dari 10%. Jadi agak riskan. Jadi saran saya kita tunggu aja dia kembali turun ke bawah sini ya. Misal di harga 186, 188 atau 190, yang pasti masih di atas harga 100 atau di harga 180 184 ke atas ya, seperti itu. Misal di harga 196 misalnya, pasti masih dari cut loss dan resistennya masih besaran resisten dibandingkan dengan cut loss-nya. Atau kita tunggu dia breakout sekalian di area sini. Breakout di sini di atas garis MA 50-nya. Atau tunggu breakout sekalian di area sini ya, misal di atas harga berapa ini? Ini di sini ada area ya, di mana saya buatkan area support dan resistance sebelumnya, di mana batas atasnya adalah 222 dan batas bawahnya ada di harga 220. Jadi anggap aja kita beli buy on breakout misal di harga 224 ya. Dengan cut loss kita satu tick aja di bawah sini misal di harga 218, dengan harapan kita dia bisa sampai ke resistance selanjutnya ya, di mana resistennya bisa kita buatkan di sini aja di bawah garis MA 200 ya. Jadi mana kalau candle-candle berada di bawah garis MA, dia akan berfungsi menjadi area resisten selanjutnya ya. Oke, seperti itu. Jadi di bawah garis MA 200-nya di harga 246 dengan presentasi take profit adalah 9,82% dan cut loss kita 2,68%. Jadi seperti itu ya kesimpulan untuk saham Weton ini. Jangan masuk sekarang dulu, kita tunggu aja dulu dia turun ke bawah sini. Atau kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu dia breakout sekalian di atas area sini, misal di harga 224 ya, di mana area sini adalah batas atasnya adalah 222 ya. Dan di sini juga ada garis MA 50-nya. Kalau di area sini sendiri dia masih sama ya seperti posisinya ini, posisi candlenya, di mana dia masih tertahan di area resisten 30-nya di sini. Area resisten 50-nya. Oke, jadi ketika menyentuh area 50 dan kemudian kembali reject lagi dan kemudian mencoba menyentuh lagi, mencoba menjebolnya dan kemudian kembali reject lagi ya. Oke, di sini juga sudah hampir menyentuh lagi. Apakah dia akan berhasil nge-breakout area 50 ini ataukah akan kembali reject lagi ke bawah untuk saham Weton ini? Kita pantau aja dulu. Saham Weton ini apakah dia lanjut turun ataukah dia nanti berhasil naik? Untuk kalian yang masih punya, jadi masih hold, bisa hold dulu dengan harapan terakhir kita di area sini ya. Selagi dia masih berada di harga 184 dan belum berada di bawah harga 184 berarti masih aman ya. Oke, selanjutnya ada saham oils. Kalau saham oils ini sendiri kalau kita lihat di sini dia masih bergerak konsisten sideways di area sini ya. Ini sepertinya sudah lama nggak saya analisis karena coba kita lihat. Oke, ternyata dia masih tetap berada di dalam area supportnya ya, seperti ini. Dimana di sini saya rapikan aja dulu ini biar kita bungkus bagian ekor-ekornya aja. Oke, di sini adalah batas bawahnya adalah harga 222
Dan hari ini dia closingnya di harga 224. Padahal IHSG menguat, tapi dia malah ARB ya saham oil ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk saham oil ini kita tunggu aja dia nanti seperti apa ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kemungkinan ini adalah pilihan terakhir kita ya. Dimana ini bisa kita lihat, ini adalah support terkuatnya untuk saham oil ini. Jadi kalau ini di sini adalah pantulan di sini ya, pantulan dan kemudian naik, dan sini ada pantulan lagi naik, dan sini ada pantulan dan bergerak sideways di area sini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol juga harga berapa ini? Harga 222-nya kita bisa keluar dulu ya. Jadi ada kemungkinan dia akan di sini kan udah jelas dia bergerak sideways di area sini. Tapi kalau ternyata dia ngejebol harga 222 ini juga, berarti ada kemungkinan dia akan lanjut downtrend ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mau membeli saham Oilis ini, saya sarankan nanti ya kita tunggu aja. Di sini kan dia ARB nih. Jadi kalau kita masih merah seperti jangan coba-coba masuk di saham yang masih merah. Mending kita beli saham yang sudah hijau walaupun sudah agak mahal sekalipun ya. Jadi mahalnya misal sudah naik 2% atau 3% nggak masalah daripada kita beli saham yang masih merah karena masih ada kemungkinan besoknya lagi masih merah lagi. Jadi ada kemungkinan kalau seperti ini kondisinya masih ada kemungkinan dia akan ngejebol garis harga atau mengejebol harga 222 ini. Tapi kalau besok sudah hijau, misal sudah naik 2% atau 3% kita bisa ambil aja nggak masalah. Misal kita masuk di sini di harga 226, cut loss kita satu tick aja di bawah sini. Misal di harga 218 dengan presentasi take profit kita 16,81% di harga 264 di mana itu adalah area resisten sebelumnya ya. Ya seperti itu ya untuk kalian yang ingin masuk di saham oil sini kita pantau aja dulu apakah nanti ada candle pantulannya atau enggak. Tapi kalau masih merah terus jangan coba-coba ambil ya. Cuman di sini dia juga baru aja menungkik tajam ya dan ada kemungkinan dia akan sampai ke area 30-nya ini ya untuk dari RSI-nya. Berarti secara tidak langsung kalau dia sampai ke area 30 berarti dari candle sendiri dia akan ngejebol harga 222-nya ini. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia ngejebol, nge-breakdown lanjut turun atau dia nanti ternyata terpantul ya. Terpantul itu dengan adanya candle konfirmasi hijau ya setelah candle merah ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham IPPE. Oke, IPPE ternyata hari ini menguat juga 10,69%. Wow, luar biasa. Dan di sini juga ternyata dia masih tertahan di area support sebelumnya ya. Di sini ada support dan ternyata dia hari ini masih tertahan ya. Oke, kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kalau kita masuk di sini, cut loss kita di sini sudah sangat-sangat lebar dan resisten kita juga sangat-sangat sempit ya. Oke, di sini. Jadi masih ada kemungkinan juga dia kembali ke area sini. Jadi untuk saran saya, untuk kalian yang belum punya saham ini, kita tunggu aja dia breakout sekalian atau kembali lagi ke area sini. Misal kembali ke harga 302, cut loss kita satu tick aja di bawah area ini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya dan area di sini juga resisten, di sini resisten dan kemudian ini adalah area pantulannya. Jadi batas bawahnya adalah harga 282. Jadi kalau ternyata dia bergerak di bawah harga 282 berarti kemungkinan dia akan bergerak downtrend ya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian bisa yang ingin masuk bisa tunggu aja dia kembali ke harga-harga ini ya di area sini, dimana batas atasnya adalah 304 dan batas bawahnya adalah 282 dimana itu adalah resisten dan support sebelumnya. Kalaupun ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu di atas sini. Kalau ternyata dia nge-breakout area di sini, di mana itu adalah area support sebelumnya, kita bisa tunggu aja di mana area ini adalah batas atasnya adalah 378 dan batas bawahnya adalah 366. Jadi misal kita masuk di harga 300, misalnya kita masuk di harga 378 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal di harga 364 dan resisten terdekat kita mungkin yang bisa kita pertimbangkan adalah di sini ya. Oke, di sini di harga 432 di mana ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini ada support dan di sini juga ada sempat area resistennya di sini. Oke, jadi dengan harga 432 ada kemungkinan kita akan dapat sekitar 14,29% dan cut loss kita di harga 364 dengan presentasi 3,70%. Dan yang masih punya saham ini yang sudah punya ya, jadi masih aman untuk kalian hold sendiri selagi dia masih berada di harga di atas harga 282. Jadi tapi kalau nanti ternyata dia bisa nge-breakdown lagi atau ngejebol harga 282, kita bisa keluar dulu ya untuk mengamankan aset kita. Oke, dimana di sini juga sudah ngejebol garis MA 50-nya ya. Di sini adalah tandanya bahwa dia sudah mulai bergerak
downtrend ya. Oke, tapi masih ada indikasi kalau dia nanti berhasil nge-breakout area lagi, berarti dia akan kembali ke harga atau kembali ke atas garis MA 50-nya. Oke, selanjutnya ada saham Mika. Mika juga hari ini menguat juga 2,13%. Oke, di sini juga kalau kita lihat di sini ternyata ada resisten ya sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri berarti kurang bagus ya untuk kita masuk sekarang. Oke, di sini cut loss kita di area sini, oh ternyata masih di bawah 10% ya. Masih di bawah 10% dan resisten kita cuma resisten kita terlalu dekat ya, dimana itu adalah area rejection sebelumnya. Jadi cut loss kita 8,75% dan resisten 1,67%. Jadi untuk saran saya ya jangan dulu masuk sekarang. Kita tunggu aja dia kembali cek lagi ke area-area sini kemungkinan ya. Atau kita tunggu aja dia turunnya sampai kemana. Coba di sini kalau saya carikan resisten minornya mungkin ada di sini. Oke, mungkin di sini ya resistennya minornya. Di harga 2340. Jadi misal kita masuk di harga sini, di harga 2340 atau 2350, cut loss kita di sini dan take profit kita di sini. Cuman terlalu mepet ya, jadi saya nggak mau aja karena saya maunya ini kan saya kan cari saham yang swing ya, jadi saya ambil yang jangka panjangnya. Jadi kita tunggu aja untuk saham Mika ini nanti kita apa yang terjadi ketika dia sampai di harga 2440-nya ini. Apakah dia reject ke bawah? Kalau reject ke bawah kita bisa tunggu aja lagi kembali ke area sini di mana batas atasnya adalah 2220 atau ternyata kalau dia nggak reject kita bisa tunggu di area sini kita bisa buy on breakout misal di harga 2450. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini misal di harga 2430 dan harapan kita bisa sampai ke harga 2540 ya di sini di resisten sebelumnya dengan persentase 5,31%. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri ada kemungkinan dia ini sudah nge-breakout juga ya, nge-breakout area 70-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut. Apakah ada sebelumnya resisten-resistennya? Nggak ada ya. Oh, di sini ada. Di sini sempat ada area resisten di area 79 ya. Oke, seperti itu di area 79. Jadi ada kemungkinan ketika dia nge-breakout ini akan sampai ke area 79 ini, tapi kemungkinan dia ya udah cuma kita lihat aja nanti apakah dia berhasil nge-breakout ataukah reject di harga 2440 ini. Kalau dia nge-breakout kita bisa ambil buy on breakout di area sini. Kalau dia reject kita bisa tunggu aja di area sini sekalian di harga 2220-an ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, selagi dia masih berada di atas, istilahnya masih berada di luar resisten trendline downtrend ini berarti masih aman ya. Tapi kalau ternyata dia masuk lagi atau nge-breakdown di sini, nge-breakdown di harga 2080 ini, jadi selagi dia masih berada di atas area sini di atas harga 2100 pasti berarti masih aman ya, dimana ini adalah area support resisten sebelumnya. Oke, seperti itu. Atau kalau nanti seumpama mau amannya aja ketika dia nge-breakdown garis MA 200-nya ini di harga saat ini adalah 2340 kita bisa keluar dulu untuk mengamankan profit yang udah kita dapat sebelumnya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Mika. Selanjutnya ada saham ACES. Oke, ACES ini ternyata dia belum berhasil juga nge-breakout dari area atau harga 1110 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan di sini ada tertahan terus tertahan, di sini tertahan dan reject, di sini juga tertahan dan kembali reject lagi ya. Jadi ada kemungkinan di sini juga ada rest area garis MA50 menjadi area resistennya sampai saat ini belum berhasil di breakoutnya juga. Oke, jadi untuk saham ini sendiri masih bergelantungan ya, masih sama bergelantungan di area resistennya. Jadi untuk saat ini pun kalau untuk kita masuk sendiri masih masih rancu ya untuk menentukan posisi yang tepat di mana kita harus membelinya. Oke, misal di sini juga kita beli di sini juga di harga sini di resisten di support uptrend line uptrendnya ini cut loss kita juga sudah sangat lebar dengan ya persentasi bisa dibilang 1:1 ya cut loss dan take profitnya seperti itu. Jadi untuk saran saya sendiri kalau untuk saham ACES ini sendiri kita bisa tunggu dia breakout aja sekalian ya dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, di sini jadi ada kemungkinan kalau dia sudah breakout seperti ini
dia akan bergerak sideways, setidaknya sideways terlebih dahulu sebelum dia bergerak uptrend. Kalau ternyata karena kalau kita masuk sekarang itu masih trennya atau polanya itu masih susah dibaca ya, dimana kita mencari ancang-ancang untuk beli itu masih agak ribet ya. Kalau dari RS-nya sendiri di sini juga masih berada di atas area 50 ya. Jadi area 50 itu masih menjadi area supportnya. Tapi kalau di sini dari candlenya dia masih tertahan di harga 1110-nya dari saham ACES ya. Kira untuk kalian masih punya saham ACES mungkin ya selagi dia masih istilahnya masih berada di atas area sini di mana di batas bawahnya adalah 3935 jadi masih aman ya. Masih di sini juga mulai ada pembentukan pola reversal ya, di mana sudah terbentuk pola lower yang lebih tinggi ya. Di sini lower, di sini lower high, di sini juga terbentuk lower high lagi. Jadi indikasi awal bahwa saham ini akan bergerak uptrend. Tinggal kita tunggu aja dia uptrend nanti apakah mampu bergerak sampai ke atas ini atau enggak. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau ternyata dia ternyata ngejebol ke bawah lagi, ya udah berarti dia lanjut downtrend. Tapi kalau saran saya kalau mau trading di saham ini, kita bisa tunggu aja dia breakout dari resisten trend line-nya ini, resisten horizontal di harga 1110 ini. Kita ambil di sini, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Dan resisten kita di sini ya, di harga 1305 seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk ACES ya. Jadi kita tunggu aja dia breakout sekalian di area sini misal di harga 1125 di mana itu adalah sudah di atas area resisten yang bisa dibilang cukup kuat menahan pergerakan candle saat ini ya. Jadi kalau nanti dia sudah breakout dari area sini itu ada kemungkinan untuk bisa kita mulai cicil masuk ya. Dimana kalau dia sudah breakout dari area sini dari harga 1110 dia berarti sudah berada atau nge-breakout juga garis MA50-nya dan kita bisa masuk misal kita masuk di harga 1125 dengan resisten kita di resisten sebelumnya di harga 1305 dan itu juga ada garis MA200-nya yang berfungsi menjadi area resistennya seperti itu ya. Dan itu adalah pilihan pertama ya. Jadi pilihan pertama ada bagusnya kita ambil ketika dia sudah breakout sekalian di atas ini. Dan pilihan keduanya kita bisa tunggu dia breakout sekalian dari area resisten trendline downtrend mayornya ini ya, dimana dia akan membentuk pola reversal benar-benar sudah mengkonfirmasi pola reversalnya untuk dari downtrend menjadi uptrend untuk saham ACES ini sendiri dan sini sendiri. Atau ada pilihan ketiga juga, ternyata kalau dia reject juga kita bisa jemput lagi dia di area sini ya, di harga 965 untuk batas atasnya dan harga batas bawahnya adalah 935. Seperti itu ya, berarti ada tiga pilihan. Pertama dia kita ambil ketika dia breakout dari area 1110 atau pilihan keduanya kita tunggu dia breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Dan pilihan ketiganya adalah ketika dia turun lagi kembali ke area sini di harga 965 ini untuk saham ACES ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham BSDE. Oke, BSDE ini sendiri dia sama ya, masih kalau secara trennya sendiri masih downtrend, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan saat ini ternyata dia kemarin sempat bagus ya, di mana dia sudah nge-breakout garis MA200-nya dan tetapi dia lanjut di breakdown lagi ya. Tetapi saat ini dia posisi candle closing hari ini dia masih tertahan di atas garis MA50-nya menandakan masih menarik, tapi di sini kalau dari area sendiri ternyata di sini ada area support dan resisten sebelumnya. Jadi dia berarti ini adalah area dia sudah ngejebol area supportnya dan support ini akan menjadi area resistennya. Oke, jadi ada kemungkinan dia masih akan lanjut turun ke bawah sini ya. Jadi untuk kalian yang belum punya saham ini atau mau masuk ke saham ini kita bisa tunggu aja dia di area-area sini. Misal di sini cut loss kita satu tick aja di bawah sini. Misal di harga 910 dan cut loss kita di harga 880 dengan presentasi cut loss kita 3,30% dan resisten kita di harga 980 dengan presentasi 7,69%. Seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa pertimbangkan area ini ya, di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Dan garis ini dari trend line ini adalah area support uptrendnya. Jadi kalau dia ngejebol area ini juga, berarti misalnya dia ngejebol harga 880 untuk kalian yang masih punya, kita bisa keluar dulu di mana dia akan bergerak downtrend, di mana dia sudah ngejebol garis support uptrendnya juga. Oke, dan sini juga dari RSI-nya dia baru aja nge-breakdown ke area 50-nya ya. Tidak ada kemungkinan dia akan sampai ke area 30-nya untuk RSI-nya. Berarti kalau sampai ke area 30-nya, ada kemungkinan dia akan sampai ke area ini di harga 915 sampai 885 ya untuk saham BSD ini.
Oke, seperti itu ya. Jadi bisa tunggu aja dia di area sini atau kita tunggu dia breakout sekalian kembali di atas area sini. Misal di harga 1000 kita masuk, cut loss kita di bawah garis MA50-nya. Di bawah garis MA50 dan resisten kita di resisten trendline minor downtrendnya ini ya, dimana itu adalah resistennya, di sini juga adalah area resistennya. Oke, jadi seperti itu kita bisa tunggu dia turun ke bawah sini atau kita tunggu dia breakout sekalian. Oke, selanjutnya ada saham Sido. Sido ini kemarin dia turun-turun terus ketika ARB di sini ya. ARB dijual asing besar-besaran dan kemudian dia sudah ada pantulan di sini, tetapi masih nanggung ya, masih nanggung karena masih jauh dari area supportnya dan sekarang dia ternyata sudah membentuk atau memberi sinyal bahwa dia ada indikasi pantulan ya di sini. Oke, berarti di sini sudah mulai bagus untuk kita bisa masuk. Misal kita masuk di harga 935 dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya ya. Berarti kita cut loss-nya di harga 910 dengan presentasi 2,67% untuk cut loss-nya dan take profit kita di harga 980 di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya ya. Dengan presentasi 5,35%. Dan untuk kalian yang masih punya saham Sido ini, kita masih saham Sido ini masih aman ya, secara trennya masih uptrend di mana garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Tetapi kalau candle-candle sudah ngejebol garis MA200-nya, kita bisa keluar dulu ya, di mana itu akan mengkonfirmasi trennya akan downtrend ya, di mana candle-candle akan sudah bergerak di bawah garis MA200-nya. Selagi masih seperti ini, berarti masih aman, masih ada indikasi saham ini akan rally terus naik kembali ke harga-harga sebelumnya di harga 1070-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi misalnya kita masuk sekarang di harga 935 dan cut loss kita di harga 910 dan presentasi take profit kita adalah di harga 985-nya untuk saham Sido ini. Kalau dari RS-nya sendiri dia masih akan kemungkinan sampai turun ke area 30 ya, tapi sebelumnya bisa jadi dia belum nyampe area 30 dan kembali naik lagi ke atas. Karena dari candle-nya sudah mulai ada indikasi pantulan ya di sini. Oke, kita lihat aja nanti tetap aja kalau kita masuk, kita bisa masuk di harga 935 dan close kita di harga 910. Atau kalau mau kita maksimalkan sekalian di bawah garis MA200-nya di harga 855 itu. Itu adalah pilihannya, pilihan cut loss-nya. Pertama pilihan cut loss-nya di bawah area sini atau di bawah garis MA200-nya. Dan resistennya terdekatnya di harga 985. Dan kalau berhasil di breakout, pilihan resisten keduanya adalah di harga 1070 ya, seperti itu. Oke, sekian aja dari saya, berarti sudah 8 saham yang kita analisis dengan pergerakan IHSG yang hari ini semakin menguat. Ada beberapa saham yang malah ARB, ada juga yang naiknya signifikan ya. Oke, seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat dan untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.